Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Akib. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer. Tugas yang kedua, yang mana tugasnya adalah sebagai berikut. Saya akan mencoba menjelaskan perintah-perintah ini dan juga mempraktekkannya. Oke, langsung saja teman-teman, kita buka terminal. Di sini saya menggunakan Windows ya. Oke. Kemudian saya sudah membuat ringkasannya itu seperti ini. Perintah yang pertama yaitu perintah cd. Perintah cd atau change directory ini fungsinya untuk mengganti direktori kerja saat ini. Oke, contohnya seperti ini. Kita coba pindah ke desktop. Oke, kita cd desktop, enter. Oh maaf, coba kita lihat dulu. Oh, nggak ada folder desktop. Oke, kita buat aja. Kita ke sini aja nih, ke folder jarcom. Oke, kita cd jarcom. Nah, udah masuk ke folder jarcom. Kemudian perintah yang kedua adalah cls atau clear screen. Ini fungsinya untuk membersihkan layar pada command prompt. Coba kita praktekkan. cls enter. Fungsinya untuk membersihkan history dari outputan terminal tadi, jadi bersih. Kemudian yang ketiga cls slash tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan dan informasi tentang perintah cls itu sendiri. Oke, kita langsung cls slash enter. Nah, ini ada info clear the screen untuk membersihkan layar. Kemudian perintah yang keempat adalah dir slash tanda tanya. Ini fungsinya untuk menampilkan bantuan dan informasi tentang perintah dir. Kita cls lagi, terus dir slash tanda tanya. Nah, ini teman-teman keluar semua format inputan dengan perintah dir ini. Ini ada drive, kemudian path, dan juga file name-nya. Ini ada /b, /c, /q, display the owner of the file. Ini untuk menampilkan owner dari file tersebut. Kemudian kita press any key to continue aja buat keluar. Oke, lanjut ke perintah kelima, ipconfig. Fungsinya untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP pada komputer. Oke, kita cls, kemudian ketikkan ipconfig, enter. Nah, di sini keluar semua alamat IP address pada jaringan. Ada LAN, driver local connection 1, dan di sini yang ada IP-nya itu cuma wireless LAN karena sekarang saya menggunakan ini koneksi WiFi. Jadi ini dapat IP secara otomatis. Kemudian ini perintah yang keenam yaitu ipconfig/all, menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan IP secara detail. Oke, kita buktikan ipconfig/all. Nah, tuh.
keluar semua detail IP-nya. Contohnya ini yang wireless LAN. Nah, ini drivernya, kemudian ada IP address v4-nya, IP v6-nya juga ada, kemudian ini gateway DHCP server, dapat IP secara otomatis, juga ini DNS servernya. Oke, selanjutnya kita perintah yang ke-8, ipconfig/release. Ini fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adaptor jaringan saat ini. Oke, kita praktekkan saja. ipconfig/release, enter. Karena ini melepaskan alamat IP dari jaringan yang saat ini, otomatis wifi-nya ini tadi disconnect, teman-teman. Ini udah dapat lagi karena DHCP. Kita coba lagi ipconfig release. Nah, itu disconnect. Nah, oke. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig renew. Ini untuk memperbarui atau meminta kembali alamat IP dari server DHCP. Oke, CLS. Oh, udah otomatis connect lagi. Kita itu aja ya. Kita rilis lagi, disconnect. Kemudian kita renew. Biar dapat lagi. Ini lagi proses koneksi. Nah, udah dapat tuh wifi-nya dari DHCP server. Otomatis dia connect lagi wifi-nya. Oke, kemudian perintah yang ke-10 ada ipconfig/display DNS. Ini menampilkan isi cache DNS resolver. Kita ketikkan ipconfig/display DNS, enter. Nah, ini menampilkan dari cache DNS resolver. Cache dari DNS yang pernah kita gunakan, domain name dari aplikasi yang pernah kita gunakan, alamat IP aplikasi. Tuh ada WhatsApp, login live punya Microsoft. Semuanya ada di sini. Cache DNS. Kemudian perintah yang ke-12 adalah ipconfig/register DNS. Ini memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Perintahnya itu seperti ini. Kita ketikkan saja ipconfig/register. Oh, maaf, ini yang ke-11 juga belum ya. Flash DNS untuk menghapus cache DNS resolver. Kita itu tuh /flash DNS, enter. Nah, ini udah ke flash, udah ke hapus cache DNS resolvernya. Kemudian perintah yang ke-12 adalah ipconfig/register DNS. Ini untuk memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Kita praktekkan ipconfig/register DNS. Kita enter. Nah, udah selesai. Kemudian perintah yang ke-13 adalah ping. Ping ini untuk menguji konektivitas jaringan antara dua perangkat. Contohnya kita ping ke Google. Ping www.google.com, enter. Nah, kalau dapat balasan reply from, ini berarti koneksi jaringan antara komputer kita dengan Google itu berhasil. Karena kita online jadi bisa connect ke Google.
Oke, kemudian yang ke-14 adalah netstat. Fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan informasi tentang koneksi jaringan aktif. Kita praktekkan netstat. Enter. Nah, ini statistik jaringannya. Ada jaringannya TCP, alamat address, ada port, kemudian ini asal itunya, asal alamat IP-nya, dan ini status state. Oke, kita keluar ctrl-C. Kemudian yang ke-15 adalah resort. Ini untuk menelusuri rute yang dilalui paket data menuju host tujuan. Oke, kita praktekkan resort. Enter. Nah, ini keluar semua keterangannya. Oke, kemudian maaf, reset ke Google ya. Reset ke www.google.com. Enter. Oke, seperti ini outputnya. Kemudian perintah yang ke-16 adalah pathping. Pathping ini fungsinya untuk menggabungkan fungsi ping dan resort untuk mendiagnosis jaringan. Contohnya adalah pathping www.google.com. Oke, kita pastekan aja di sini. Ctrl-C. Paste. Enter. Nah, ini. Jadi gabungan antara ping dengan resort ini lebih detail lagi. Save. Ini komputer kita mencoba request ke Google. Oke. Dengan IP public. Ini. IP public Google. Oke, kita keluarkan. Kemudian yang ke-17 adalah NSLookup. Name server lookup. Ini untuk menanyakan informasi DNS untuk nama domain tertentu. Misalnya kita ingin menanyakan informasi DNS dari google.com. Paste. Enter. Nah, ini address. Ini addressnya ini, kemudian maaf, ini address Google-nya ini, dan ini alias dari addressnya, asal domainnya dari IP ini. Oke, kita cari S. Kemudian yang perintah ke-18 adalah netsh atau network shell. Fungsinya adalah alat konfigurasi jaringan yang memungkinkan administrasi jaringan lokal atau jarak jauh. Oke, kita copy saja ini. Copy paste. Nah, ini keluar semua konfigurasi jaringan lokalnya atau juga jarak jauh. Oke, kemudian clear lagi. Perintah yang ke-19 adalah root. Root ini fungsinya untuk menampilkan dan memodifikasi tabel IP routing pada komputer. Contohnya adalah root print. Nah, ini tampil semua list dari detail routing IP address di komputer kita. Ada network, destination, next market, gateway, interface, active route, semuanya ada di sini. Kita clear lagi, dan perintah yang ke-20 adalah net. Net ini berfungsi untuk mengelola berbagai layanan jaringan, termasuk berbagai file dan printer. Contohnya ini, kita kopas aja.
Tunggu. Nah, ini sistem error karena komputer kita sedang tidak berbagi file atau printer, jadi dia mengeluarkan warning seperti ini. Tidak available workgroup-nya karena komputernya ini sendiri nggak sedang terkoneksi ke komputer lain. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.